Hai teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saldo normal akuntansi atau posisi debit dan kredit pada masing-masing akun. Saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti di dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Saldo normal pada proses akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau saldo kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagian akun. Nah, saldo ini biasanya akan berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan daripada nominal satu rekening. Adapun fungsi saldo normal akun pada akuntansi, yang pertama sebagai pedoman atau aturan dalam mencatat akuntansi. Adanya aturan yang berlaku ini harus meliputi pencatatan antara bagaimana posisi debit dan posisi kredit yang menjadi penambahan atau pengurangan. Yang kedua, untuk menentukan posisi saldo debit dan posisi saldo kredit. Sistem akuntansi yang berlaku tentunya memiliki sisi debit dan sisi kredit, di mana posisi ini menentukan bagaimana posisi saldo dalam laporan, sehingga posisi ini dapat menunjukkan adanya bagian akun aset, bagian akun pendapatan, bagian akun kewajiban, ekuitas, dan lainnya. Yang ketiga, sebagai prosedur pencatatan debit dan kredit. Yang keempat, untuk mengelompokkan akun real. Pada akun real biasanya akan bertambah di kolom debit dan akan berkurang di kolom kredit, kecuali untuk akun kontra seperti cadangan piutang tak tertagih, akumulasi penyusutan, lalu dividen. Itu akun-akun kontra daripada saldo normal ya. Lalu yang kelima adalah untuk mengelompokkan akun nominal, di mana pencatatan nominal pada pendapatan posisinya di kredit, sedangkan untuk beban atau biaya adanya di debit. Yang keenam, supaya dapat lebih mudah membaca akun aset dan kewajiban. Ketika saldo aset berada di sebelah kredit, ini menandakan bahwa keuangan mengalami pengeluaran, dan sebaliknya, bila posisi transaksi ada di debit, berarti status aset ada penambahan. Pada gambar kita bisa lihat posisi saldo normal untuk masing-masing akun, di mana di sini terlihat kepala 1 untuk akun aset, saldo normalnya di debit. Maka bila ada transaksi dengan nominal bertambah, ditulisnya di debit, tetapi bila nominal berkurang, ditulisnya di kredit. Sedang untuk liabilitas, ekuitas, revenue, kebalikan daripada aset ya, saldo normalnya adanya di kredit. Bila ada penambahan transaksi, ditulisnya akan di kredit, tetapi bila terjadi pengurangan atas transaksi, atas nominal transaksi, ditulisnya di debit. Sementara untuk harga pokok dan beban atau biaya, saldo normalnya di debit, sama seperti dengan aset ya. Maka bila bertambah akan ditulisnya di debit, dan bila berkurang akan ditulisnya di kredit. Untuk pajak badan juga sama, saldo normalnya di debit, apabila transaksinya bertambah di debit, apabila berkurang di kredit. Pada gambar kita bisa lihat format neraca, di sana juga ada nampak tertulis posisi saldo normal masing-masing akun, warna biru ya. Pada sisi kiri, akun-akun aset, saldo normalnya hampir semua posisinya di debit, kecuali ada satu akun kontra, yaitu akumulasi penyusutan aktiva tetap. Ini dikarenakan akumulasi penyusutan aktiva tetap akan mengurangi nilai daripada aktiva tetap sendiri. Dan di sisi kanan ada akun-akun liabilitas dan ekuitas, di mana di sana terlihat status saldo normalnya adalah di kredit. Berarti bila ada penambahan untuk transaksi liabilitas ataupun ekuitas, maka kita akan catatnya di sebelah kiri.
Dan bila ada pengurangan untuk transaksi liabilitas dan ekuitas, kita akan catat di sebelah debit. Nah, kecuali ada satu akun kontra, di sini terlihatnya adalah dividen. Dividen karena akan mengurangi daripada nilai laba ditahan. Pada gambar berikutnya nampak format laporan laba rugi dengan posisi saldo normal yang berwarna biru ya. Untuk penjualan ini saldo normalnya dikredit, tetapi untuk retur penjualan dan potong penjualan terlihat pada gambar saldo normalnya debit. Ini dikarenakan retur penjualan dan potongan penjualan angkanya itu akan memotong nilai daripada penjualan, sehingga akun ini menjadi kontra ya daripada akun saldo normal yang seharusnya. Sedangkan untuk biaya yang terdiri dari HPP dan beban, semuanya adanya di debit saldo normalnya. Demikian juga dengan penghasilan biaya di luar usaha, itu adanya untuk penghasilan adanya di kredit saldo normalnya, untuk biaya adanya di debit, dan untuk pajak badan karena ini pengurangan maka posisi saldo normalnya di debit. Berikut contoh transaksi saldo normal tanggal 8 Agustus PT XYZ beli kendaraan harganya 180 juta, DP 30% tunai, sisanya 70% kredit. Nah, kita buat jurnalnya dengan menggunakan saldo normal transaksi, di mana kendaraan akan bertambah 180 juta, sehingga aset bertambah kita taruh di saldo normalnya kalau bertambah di debit ya aset. Tetapi aset juga berkurang senilai 54 juta untuk pembayaran DP. Maka untuk pengurangan aset ini kas kita taruh kredit 54 juta. Dan karena pembayarannya kredit, maka akan menimbulkan kewajiban atau utang senilai 126 juta. Seperti diketahui, liabilitas atau kewajiban apabila bertambah posisi saldo normalnya adalah di kredit, sehingga 126 jutanya kita taruh di kredit. Kita lihat contoh selanjutnya, 10 Januari 2020 Amir melakukan investasi modal di PT XYZ senilai 1 miliar dalam bentuk setoran uang kas 100 juta dan dalam bentuk stok barang 900 juta. Budi juga melakukan investasi di PT XYZ dalam bentuk setoran uang kas 500 juta. Maka kita buat jurnal beserta saldo normal debit dan kreditnya. Transaksi pertama yaitu kas akan bertambah 100 juta. Karena aset bertambah, kita taruh di debit 100 juta. Kemudian persediaan juga akan bertambah 900 juta. Persediaan merupakan bagian dari aset, sehingga kita akan taruh di debit 900 juta. Sedangkan modal merupakan bagian daripada ekuitas. Ekuitas akan bertambah, maka saldo normalnya akan ditaruh di kredit. Sehingga kita taruh di kredit 1 miliar ya, balance ya, 100 juta ditambah 900 juta di debit, sementara di kreditnya 1 miliar. Transaksi kedua untuk setoran modal Budi, aset bertambah 500 juta. Kita taruh kas 500 juta di debit, sedangkan setoran modal bertambah 500 juta, kita taruh di kredit. Selanjutnya kita bahas tentang akun kontra. Akun kontra adalah akun yang tata letak saldo normalnya mempunyai perbedaan, atau akun yang memiliki posisi saldo normal yang berlawanan di dalam satu golongan akun. Contohnya, untuk akun kontra yang ada di aset adalah cadangan piutang tak tertagih, cadangan persediaan tidak bisa dipakai, akumulasi depresiasi, atau kalau di liabilitas contohnya adalah pajak masukan yang bila dicatat masuk ke dalam liabilitas ya. Ini biasanya untuk di offset dengan PPN keluaran. Atau kalau di ekuitas itu ada dividen atau prive ya. Sedang di laporan laba rugi itu ada sales return, sales discount, dan di pembelian ada purchase return atau purchase discount. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh transaksi akun kontra ya. 31 Desember 2020, PT XYZ membebankan biaya depresiasi kendaraan untuk selama tahun 2020. Total nilai kendaraan 500 juta, dibeli bulan Desember 2019 dan masa susutnya 4 tahun menggunakan metode depresiasi garis lurus. Maka jurnal beserta saldo normal yang akan kita buat adalah biaya penyusutan kita akan buat 125 juta pada sisi debit, yaitu karena biaya ya, dan pada sisi kredit
karena aset yaitu detail akunnya akumulasi penyusutan akan kita buat 125 juta. 125 juta ini hasil daripada 500 juta dibagi 4 tahun. Demikian pembahasan untuk saldo normal akuntansi kali ini, dan kita akan bertemu dengan materi siklus akuntansi.